الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثاني يخرج الدجال من يهودية أصبهاني معه 70,000 من اليهود. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya tentang datangnya 10 tanda kiamat besar, dimulai daripada kejadian demi kejadian yang mengantarkan manusia kepada syirarun nas, kejahatan yang dilakukan oleh manusia, yang kejahatan tersebut semakin merajalela tanpa ada rasa pri kemanusiaan, tak memandang bulu, tak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang budaya. Ketika Dajjal datang ke muka bumi ini, menunjukkan akan betapa hancurnya dunia ini, ditambah dengan keberadaan Dajjal itu sendiri sebagai simbol daripada kejahatan yang lebih berbahaya daripada manipulasi itu sendiri. Ketika Dajjal datang ke muka bumi ini, ketika kakinya menginjakkan di bumi atau di tempat-tempat tertentu di kota-kota besar, maka orang-orang akan mendengar kehebatan Dajjal yang sesungguhnya menjadi manipulasi, yang sesungguhnya menjadi tipu daya bagi mereka, yang ketika itu tidak ada satupun di antara manusia yang tidak terpedaya oleh kehebatan yang dimiliki oleh Dajjal. Pertanyaan kemudian muncul, siapa yang bisa selamat dari Dajjal? Adakah perkataan baginda Nabi orang-orang yang bisa selamat daripada Dajjal? Sebelum kita sampai pada pernyataan dan pertanyaan tersebut, alangkah kita baik mengetahui siapa saja di antara manusia hari ini yang akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang tadi kita bacakan, ketika Dajjal muncul di muka bumi ini, ma'ahum 70,000, ada sekitar 70,000
Yahudiyan Asbahani. Orang-orang Yahudi yang berada di Isfahan. Di mana Isfahan tersebut? Isfahan tersebut, kalau kita melihat letak geografis, maka akan kita temukan tempatnya berada di daerah Iran. Kemudian, ketika baginda Nabi mengatakan, Dajjal akan keluar bil masyrik, dari arah timur. Di dalam riwayat yang lain, tapi di dalam riwayat ini tidak ditentukan tempat secara spesifik, kecuali dari hadis yang tadi kita bacakan. Pertanyaannya adalah, mengapa Dajjal itu muncul ke muka bumi ini? Salah satu bentuk daripada kekacauan dunia, Dajjal adalah simbol daripada kejahatan tersebut. Seorang pengamat menuliskan, seorang peneliti melakukan penelitian dan menuliskan dalam satu buku yang berjudul Dajjal dan pengaruhnya terhadap generasi muda Muslim. Di dalam satu pembahasan, di situ disebutkan bahwa Muslim youth and social media. Salah satu bab yang membahas dalam kitab tersebut, dalam buku tersebut adalah munculnya manipulasi teknologi, munculnya pengaruh yang sangat besar dalam dunia teknologi, yang oleh teknologi dan pertumbuhannya serta perkembangan manipulasi teknologi tersebut melebihi jahatnya daripada manusia itu sendiri. Maka dalam tulisan tersebut mengatakan, mungkin ini juga menjadi bagian simbol daripada Dajjal, kata penulis tersebut, yang dinukil dari kalimat sosial media atau teknologi. Kalau kita merujuk kepada pernyataan para peneliti tersebut, bahwa eksistensi daripada teknologi hari ini benar-benar berada pada pernyataan yang sesuai. Bahkan ketika melakukan manipulasi media, termasuk ketika mendapatkan serangan yang begitu brutal oleh Iran, tak satu pun media yang memberitakan secara vulgar betapa lulu lantaknya. Tapi justru sebaliknya, mereka gunakan satu aplikasi yang hari ini kita sebut artificial intelligence, yang kita sebut dalam bahasa lain AI, yang bisa membangun satu media video, yang bisa membangun narasi, yang bisa membangun model-model video yang hampir mirip seperti aslinya. Dari video tersebut mereka katakan bahwa keadaan baik-baik saja. Inilah kehebatan media hari ini. Mampu memanipulasi lebih daripada manusia itu sendiri. Ketika teknologi yang canggih ini menjadi satu isyarat kedatangan Dajjal, secanggih itu medianya, bahkan ada yang mengatakan kemunculan Dajjal lebih parah daripada itu. Ketika Dajjal menunjuk langit, hujan turun. Ketika Dajjal menunjuk orang yang mati hidup. Tapi ingat, itu hanya sebatas tipu daya yang kelak akan diikuti oleh orang-orang tertentu. Maka tak salah ketika kita melihat siapa saja pengikut-pengikut Dajjal kelak dari golongan umat manusia yang mereka tak sadar apakah kita berada dari posisi tersebut. Setidaknya kata para ulama dirangkum melalui daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ada 7 kelompok, 7 golongan yang akan menjadi pengikut Dajjal. Sebutlah yang pertama yang kita katakan bahwa pengikut Dajjal tersebut adalah Yahudi yang mereka berdomisili di Isfahan, Iran. Karena hadisnya yang menunjukkan, kata baginda Nabi, akan datang dari satu tempat yang mengikuti Dajjal, ma'hum sab'una alfan Yahudiyan Isfahan. Mereka orang-orang yang berada di Isfahan. Pertanyaan muncul, di mana Isfahan? Iran. Pertanyaan muncul, mengapa? Perlu kita melihat kepada sejarah. Mengapa ada kelompok Yahudi tinggal di Iran?
Bahkan di dalam riwayat yang lain, bahkan di dalam sejarah juga dikatakan bahwa tidak hanya Isfahan yang memang orang Yahudi, tapi juga di Teheran, salah satu tempat yang ada, salah satu kota yang ada di Iran. Artinya di Iran tidak menutup kemungkinan adanya orang-orang Yahudi. Di dalam satu berita dikatakan jumlah penduduk Yahudi hari ini yang ada di Isfahan lebih kurang 15.000. Jika kita mengatakan, baginda Nabi mengatakan 70.000, maka akan datang, maka kita akan mengalami kekurangan. Maka bisa dipastikan orang-orang Yahudi dari belahan negara akan bersatu bersama mereka sebagai bentuk simbol kejahatan untuk mengikuti Dajjal itu sendiri. Kemudian muncul pertanyaan, di mana munculnya Dajjal? Munculnya Dajjal ada di Khurasan. Di dalam dua hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama baginda Nabi katakan bil masyrik, di arah timur, dari arah timur. Tapi yang kedua dispesifikkan oleh baginda Nabi, Khurasan. Di mana Khurasan? Khurasan itu terletak di bagian Iran. Pertanyaan kembali muncul, mengapa di Iran? Di dalam riwayat yang lain akan muncul panji-panji dari Khurasan. Nabi juga berkata dalam riwayat yang lain, muncul panji-panji yang berasal dari Khurasan yang akan melakukan perlawanan terhadap. Kemudian pertanyaan muncul, betulkah akan muncul panji-panji tersebut? Di dalam riwayat yang lain Nabi berkata, panji-panji Islam ini, tentara-tentara Islam ini akan muncul di 3 negara. Yang pertama Irak, yang kedua Yaman, yang ketiga Palestina, Syam, Damaskus dan sekitarnya. Kemudian dikatakan ketika Irak muncul, nampak menemukan panji-panji tentara-tentara Islam dari Irak, maka kalian jangan bergabung bersama mereka. Memiliki riwayat dalam sejarah. Salah satunya adalah pernah melakukan pengkhianatan kepada Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain dan keluarga Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, ketika kalian melihat panji-panji itu muncul dari arah Yaman, kalian jangan bergabung bersama mereka. Mengapa demikian? Karena Yaman termasuk negara yang selalu berada pada posisi kebenaran dan membela. Hanya saja jumlah mereka tidak sekuat yang dibayangkan. Yaman selalu berada pada posisi membela kebenaran, membela yang hak, tapi jumlah mereka tidak banyak, hanya sedikit. Maka ketika Nabi mengatakan akan muncul panji-panji tersebut dari Syam, maka para ulama menerjemahkan, menafsirkan. Ada yang mengatakan Syam tersebut Palestina, ada yang mengatakan itu dari Yordania, ada yang mengatakan juga dari Libanon ataupun Syria. Tapi kalau kita melihat masih ada peninggalan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga baginda Nabi yang pernah diasingkan ketika mereka sempat berkhianat kepada Turki Utsmani, dari silsilah keluarga Syarif Hussein yang ketika itu menjadi gubernur di Yordania. Maka kalau kita merujuk kepada Yordania, masih ada keturunan-keturunan baginda Nabi yang menjadi pemimpin Raja Yordania hari ini. Tapi apakah panji-panji tersebut akan muncul dari Yordania, ataupun Syria, ataupun Libanon, ataupun dari tempat-tempat yang lain? Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, kemunculan panji-panji tersebut akan muncul dari arah timur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa maksud daripada hadis tersebut? Maksud hadis tersebut adalah ketika Dajjal ini muncul, akan datang panji-panji Islam yang akan membela, yang akan berkutat, yang akan melakukan kekuatan. Dengan siapa? Para orang-orang yang melakukan tipu daya terhadap dunia. Tetapi perlu kita ingat bahwa keberadaan Dajjal adalah keberadaan yang tidak bisa kita hindari. Apa yang harus kita harapkan? Yang harus kita harapkan adalah bagaimana kita caranya selamat daripada Dajjal tersebut. Kemudian yang kedua, siapa pengikut Dajjal selain daripada orang-orang Yahudi? Maka dikatakan orang-orang munafik dari sisi kalian. Siapa orang-orang yang munafik?
Mereka yang menjadikan agama sebagai tameng kehidupan mereka demi keuntungan dan kepentingan dunia. Yang ketiga, kata baginda Nabi, pengikut Dajjal tersebut perempuan. Mereka mudah terpedaya oleh kehebatan Dajjal. Kemudian ada segelintir atau sekelompok orang yang alim tapi mereka terpedaya oleh kekuatan dan kehebatan Dajjal. Kalau kita rujuk kepada poin yang kedua, dari sisi orang-orang kafir dan munafik yang akan mengikuti jejak daripada Dajjal itu sendiri, maka riwayat sebelum kemunculan Dajjal akan lahir orang-orang yang nifak dan munafik, yang mempertentangkan agama, menjadikan agama sebagai tameng kehidupan demi kepentingan dunia. Hari ini kita melihat betapa agama hanya sebatas isu, agama hanya sebatas nama, agama hanya sebatas KTP, tak lebih. Manusia dengan mudah mempermainkan agama, manusia dengan mudah memperjualbelikan agama. Agama bukan lagi satu hal yang sangat sensitif. Agama hanya sebatas alat komoditi yang bisa diperjualbelikan. Mereka tak bangga dengan agama mereka. Mereka tak yakin dengan isinya. Mereka tak yakin dengan nilainya. Yang penting sebagai tameng bahwa kami adalah orang-orang yang religius. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah Nabi begitu saja tidak memberikan atau tidak menurunkan kepada kita wasiat agar kita bisa selamat? Tidak. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang akan selamat daripada Dajjal itu sendiri, yang pertama, mereka yang beriman dan bertakwa di tengah lajunya arus kejahatan di akhir zaman. Mereka yang akidahnya tidak goyah, imannya tidak goyah oleh kerusakan-kerusakan dunia, sekalipun mereka hanya sendiri. Bada'al Islam gharib wa sayaudu kama bada'al gharib. Karena Nabi pernah berkata Islam ini datang dengan keanehan, maka dia akan kembali dalam keanehan. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang di akhir zaman dan mereka berpegang teguh dengan akidah sekalipun mereka berada dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit. Itulah yang disebut dengan tuba lil ghuraba, selamat. Orang-orang yang selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, orang-orang yang biasa melazimkan salah satu ayat di dalam Al-Quran, salah satu surah di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh baginda Nabi, Suratul Kahfi. Mereka yang melazimkan, mendawamkan dalam kehidupan mereka. Artinya, mereka yang rajin membaca Al-Quran dan bertadabbur dengan Al-Quran, mereka diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa selamat daripada Dajjal. Yang ketiga, mereka yang selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami daripada fitnah Masih Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati Masih Dajjal. Orang yang selalu berdoa, ya Allah, jauhkan kami daripada fitnah-fitnah, termasuk fitnah Dajjal itu sendiri. Mengapa doa ini disunnahkan oleh Nabi untuk dibacakan sebelum kita melaksanakan salam dalam salat wajib? Disampaikan salah satu azam yang terkuat dalam diri seseorang untuk meminta kepada Allah agar diselamatkan dari Dajjal, karena begitu besarnya fitnah Dajjal sampai tak satu pun manusia yang bisa selamat kecuali mereka yang terus melazimkan diri mereka meminta kepada Allah. Surah Al-Kahfi, berpegang teguh dengan akidah yang tidak goyang, yang kuat, yang beriman. Karena kelak pertumbuhan dunia akan lebih dahsyat daripada saat ini. Kalau kita melihat hari ini kekacauan dunia, perperangan di sana sini, bukan tanpa sebab dan bukan tanpa nubuat. Nabi sudah katakan kekacauan dunia akan bakal terjadi. Yang selamat, yang memiliki iman, yang selamat, yang berpegang dengan akidah yang sahih. Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin.
Kemudian Allah berkata dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, tunduklah kepada Allah, dan jangan pernah kalian mensekutukan Allah. Insya Allah orang-orang yang melazimkan daripada 3 poin tadi akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah Masih Dajjal. Maka bermunajat kepada Allah agar kita tak bertemu dengan fitnah Dajjal itu sendiri. Ketika para sahabat mendengar saking besarnya fitnah Dajjal tersebut, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bisakah engkau berdoa kepada Allah agar kami dimatikan sebelum kami bertemu dengan fitnah tersebut?" Karena fitnah Dajjal tersebut, sebelum Dajjalnya datang, fitnahnya lebih dulu datang. Inilah yang kita sebut dengan fitnah manipulasi dan tipu daya, yang hari ini dunia mempermainkan perannya dalam besarnya tipu daya yang mereka lakukan. Sulit mencari kebenaran, sulit melihat fakta, ditambah dengan pertumbuhan teknologi hari ini, kita dibuat seperti orang-orang yang tidak berdaya. Kita bertekuk lutut dengan para penguasa yang memegang kendali terhadap dunia tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tak salah ketika Nabi memberikan nasihat kepada kita. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah olehmu nilai-nilai agama. Niscaya Allah akan menjagamu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد صل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansurna man nasara ad-din wa khzul man khadhal muslimin. Allahumma ansur akhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma ij'al ahlana min ahli al-Qur'an waj'al ahillatana min ahli al-Qur'an alladhina nahnu khassatuka wa ahluk ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha